Ngomong-ngomong tentang Lebaran, pasti keinget sama yang namanya mudik. Eits, tapi ini bukan mudik nama orang ya, tapi mudik mulih dan dilik. Namun, lo tahu nggak? Fenomena mudik sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dilaksanakan di banyak negara lain. Pada umumnya, tradisi mudik dipicu oleh momentum keagamaan. Sebagai contoh, penduduk Mesir biasanya berkumpul dengan keluarga besar pada hari raya Idul Adha. Sementara, sejumlah besar orang Tionghoa yang merantau melakukan perjalanan menuju kampung halaman selama perayaan Tahun Baru Cina, yang juga dikenal sebagai Imlek. Masyarakat Korea Selatan juga melakukan tradisi mudik saat merayakan hari panen, atau yang biasa disebut Chuseok. Pada momen ini, sebagian besar masyarakat Korea Selatan akan pulang ke rumah untuk mengunjungi altar leluhur mereka. Di India, perpindahan penduduk secara besar-besaran biasanya terjadi pada saat perayaan Festival Cahaya atau Dipawali, yang biasanya dirayakan selama 5 hari berturut-turut. Tradisi mudik berkaitan erat dengan urbanisasi, yaitu perpindahan atau mobilisasi penduduk dari desa ke kota. Pada masa prakolonial, mudik belum menjadi tradisi yang umum dilakukan oleh penduduk Nusantara. Hal ini karena belum adanya kota industri yang nyata dan berkembang. Kedua, mayoritas penduduk masih menggantungkan hidupnya dengan bertani di dekat bantaran sungai yang subur, sedangkan sebagian lainnya hidup di kota-kota pelabuhan di pesisir. Seiring dengan ekspansi kolonial di Indonesia, pemerintah kolonial mulai mendirikan perkebunan dan pabrik di berbagai wilayah untuk mendukung kepentingan ekonomi mereka. Batavia menjadi salah satu kota industri paling berkembang pada masa ini. Di bawah kekuasaan kolonial, kota tersebut menjelma sebagai pusat kota baru di Jawa yang mengalami pertumbuhan bisnis dan populasi begitu cepat. Di kota ini, pekerja tidak hanya berasal dari tenaga budak, tetapi juga dari penduduk desa yang mencari peruntungan. Meskipun demikian, ledakan perantau tidak hanya terjadi sampai abad ke-19. Pengenalan sistem budidaya tanaman ekspor atau kultur setel-tel pada abad ke-19 menjadi salah satu pemicu meledaknya arus urbanisasi ke kota besar. Melalui kebijakan ini, para petani diwajibkan untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan tembakau, yang kemudian dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sangat rendah. Seiring berjalannya waktu, lahan pertanian padi semakin tergerus, hingga mengakibatkan banyak petani jatuh miskin dan kesulitan mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, untuk bertahan hidup, mereka harus memutar otak mencari solusi. Salah satunya dengan melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan di kota-kota industri yang berkembang seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan pelabuhan, serta pembangunan pabrik dan perkebunan di kota-kota tersebut menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Migrasi ini sekaligus menciptakan fenomena urbanisasi yang menjadi cikal bakal munculnya tradisi mudik. Meskipun telah tinggal di kota, bukan berarti para perantau lupa begitu saja dengan kampung halaman. Dalam banyak kasus, seseorang yang bermigrasi ke kota tidak ingin meninggalkan tradisi dan identitas budaya desa yang ditinggalkan. Tradisi dan identitas desa yang jarang ditemukan di kehidupan perkotaan adalah tradisi dan identitas yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, mudik dijadikan masyarakat perkotaan sebagai momentum untuk mengenang masa kecilnya di desa bersama orang tua dan sanak saudara. Selain untuk melaksanakan ziarah kepada orang tua atau anggota keluarga yang telah meninggal dunia.